warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini Allah memberikan kita kesehatan. Sehat ini nikmat yang sangat luar biasa. Karena biasanya orang kalau bangun tidur pagi ada masalah. Saya dengan anak, saya bawa anak saya. Biasa kalau mau ke masjid, begitu sudah mau berangkat, kalau tidak saya, anak yang pertama, kalau tidak anak pertama, yang kedua. Balik lagi kita ke kemana-mana, perutnya luas. Itu kan luar biasa sehatnya. Begitu selesai sholat subuh, begitu mau ngaji, perutnya mulas, sakit perut. Ya alhamdulillah, pagi ini Allah kasih kita kesehatan. Karena orang sehat ini mahal. Hari Ahad, hari Kamis yang lalu, begitu bangun saya jam 4:30 subuh, mau subuh itu, tiba-tiba ada telepon masuk, dapat kabar ada teman saya baru masuk rumah sakit. Tak ada sakit selama ini, tiba-tiba sakit masuk rumah sakit karena badannya besar, harus digendong 8 orang. Dua hari di rumah sakit lewat, dia di Kamis pagi di Kabupaten. Selama ini tidak sakit, tidak ada keluhan kira-kira. Karena dia pengurus ketua lapangan sepak bola di dekat rumah saya. Jadi tadi olahraga juga. Cuma badannya memang besar. Karena itu sehat di sana. Kita syukuri pada hari ini dan kita berdoa kepada Allah. Terus Allah berikan nikmat kesehatan. Di samping nikmat iman dan Islam yang senantiasa menjadi bagian penting dalam hidup kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan keluarga beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tadi mau mencoba ke masjid ini lewat jalur lain. Karena biasa saya kalau kemarin dari belakang. Ini belakang atau depan? Belakang. Ini belakangnya. Saya tadi coba karena Jumat yang lalu itu saya kemarin katanya sudah didapat jalan agak lebar. Saya coba tadi dari depan agak susah gitu. Ada badai dari depan. Akhirnya saya mutar lagi lewat jalur biasa.
masih bulan Zulhijjah, salah Zulhijjah aja lah. Kalau yang lalu itu belum masuk Zulhijjah. Ini karena Zulhijjah materinya dibuat materi Zulhijjah aja lah. Kalau enggak lupa saya, hari ini tanggal 4 Zulhijjah 1443 Hijriah. Di bulan depan sudah masuk tahun 1444 Hijriah. Bertepatan hari ini 3 Juli 2020. Tak terasa 2 tahun pandemi berlalu. Tak terasa. Biasa kita bermasker, sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak yang tidak bermasker. Tapi saya sekarang walaupun kondisi sudah mulai membaik, kalau keluar naik sepeda motor saya pakai masker. Kenapa? Ngalangin abu. Ngalangin abu enak. Terkait dengan bulan Zulhijjah, karena ini masih tanggal 4, berarti masih 10 awal di bulan Zulhijjah. Al-Quran surah Al-Fajr mulai dari ayat yang pertama. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar, Allah bersumpah. Demi waktu fajar. Kenapa Allah menggunakan kata fajar? Tidak menggunakan kata yang lain? Karena kata fajar itu berkaitan dengan ayat kedua dari surah Al-Fajr. Walayalin ashr. Dan demi hari yang hari yang 10, bukan ke-10, hari yang 10. Di ayat yang ketiga disebut wasyaf'i wal watr. Genap ataupun ganjil. Di ayat keempat dan kelimanya bisa bersambung berkaitan. Demi waktu fajar dan waktu yang 10, baik yang ganjil, baik yang genap maupun yang ganjil. Kalau genap itu, kalau ganjil itu berarti tanggal 1, 3, 5, 7, 9. Kalau yang genap itu 2, 4, 6, 8. Bisa ditambah ke 10. Ayat ini berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Jadi di ayat kedua, walayalin ashr itu bicara 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sekarang ini hari keempat. Kenapa Allah menyebutkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu? Karena pada 10 hari awal Dzulhijjah itu ada nilai-nilai yang sangat luar biasa di sisi Allah. Dan ini diungkapkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kata Nabi, ma min ayyam, tidak ada hari-hari, pakai kata-kata ayyam. Kalau yaum itu 1 hari, ayyam itu hari-hari, berarti lebih dari 1. Ma min ayyam,
tidak ada hari-hari al-amalu sholihu fiha yang kalau beramal di hari-hari ahabbu ilallahi, amal sholat itu sangat dicintai oleh Allah. Ahabbu ilallahi min hadhil ayat. Itu sambungan hadisnya. Kalau beramal soleh di hari-hari yang 10 di awal Dzulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah. Yakni kata Nabi, ayyam al-ashar, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Walaupun dalam redaksi hadis itu tidak disebutkan bulan Dzulhijjahnya, tapi teks hadis itu menurut riwayat itu diucapkan oleh Nabi pada bulan Dzulhijjah. Salah satu dasarnya adalah ada kata-kata min hadhil ayyam, di hari-hari ini. Itu salah satu argumentasi. Kemudian ketika Nabi mengatakan itu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Ya Rasulullah, apakah amal soleh di awal 10 hari awal Dzulhijjah itu melebihi jihad di jalan Allah? Kata Nabi, iya. Beramal pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu melebihi jihad di jalan Allah, perang. Kira-kira begitu. Jihad pada zaman Nabi itu perang, mengangkat pedang. Kecuali orang yang jihad fisabilillah, perang di jalan Allah itu dengan diri dan harta mereka, kemudian kembali nggak bawa apa-apa, mati syahid. Nah, jadi kalau jihad menang dapat ghanimah lagi, itu masih di bawah nilainya itu dibanding dengan orang yang beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kecuali kalau yang berjihad itu dalam medan perang itu mati dulu. Jadi orang yang mati syahid itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah. Baru di bawahnya adalah beramal soleh di bulan Dzulhijjah 10 hari. Tapi kalau nggak mati syahid, nggak mati dalam medan perang, nah itu masih di bawahnya. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, dalam redaksi hadis itu menggunakan kata-kata al-amalu as-sholih, amal soleh. Amal itu pekerjaan, perbuatan atau ibadah. As-sholih itu yang baik. Para ulama menyebutkan amal soleh itu yang diterima oleh Allah itu syaratnya yang pertama, dikerjakan karena ada perintah dan sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas, ittiba' Rasul. Ini amal soleh yang bisa kita. Ittiba' dan ikhlas. Ittiba' saja tidak ikhlas, tidak bernilai. Sebaliknya nilai ikhlas tapi tidak ittiba',
tidak bernilai. Dan tidak bisa dibawa pulang ke kampung halaman. Surah Al-Hasyr ayat 18 itu kan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang menyiapkan bekal oleh-oleh untuk akhirat, untuk hari esok. Seperti orang mudik pulang kampung itu, merantau di kampung orang di kota, dan begitu mau pulang kampung menyiapkan oleh-oleh, ada makanan, ada pakaian, macam-macam. Pulang naik pesawat, bagasi hanya 10 kilo kan. Naik Garuda bisa 20-25 kilo. Yang dibawa 50 kilo. Nah, di bandara di tempat tinggal. Kalau mau dibawa bayar lagi, kena cas. Kalau tidak tinggal di bandara. Padahal itu oleh-oleh kita yang beli pakai uang kita. Tapi ternyata tak bisa dibawa pulang ke kampung halaman. Kalau pakaian mungkin atau barang yang tidak basi, tidak busuk, mungkin setelah kita pulang ke tempat tinggal kita bisa kita ambil lagi, disimpan juga. Tapi kalau makanan busuk, basi dan lain sebagainya. Padahal itu kita yang punya, kita yang beli, pakai uang kita, kita kerja bertahun-tahun di luar kota. Nggak bisa dibawa, padahal kita punya. Nah, akhirnya. Begitu juga lah oleh-oleh amal yang kita kerjakan di dunia ini. Tak semuanya bisa dibawa ke kampung akhirat ini. Harus dikerjakan ittiba. Ada petunjuknya, sesuai perintah, dan dikerjakan dengan ikhlas. Amal soleh di teks hadis itu yang dikerjakan di awal 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, ternyata semua kata-kata amal soleh, perbuatan baik itu selalu dikaitkan dengan iman. Jadi kalau ada orang berbuat amal soleh, perbuatan baik, tidak didasari dengan iman, itu tidak dapat nilai. Orang yang tak beriman, atau dalam paham kita mungkin non-muslim, misalnya kafir, kemudian beramal soleh, bangun masjid. Banyak yang non-muslim bangun masjid, sedekah, infak, tapi tidak muslim, tidak beriman, ya nilai dunianya saya dapat, nilai akhirat tidak dapat, pahalanya tidak dapat. Hampir semua ayat yang bicara tentang amal soleh itu dikaitkan dengan iman. Jadi iman, amal soleh, iman. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kalau handphone mungkin itu kan dua sisi, ada layar depan, gitu. Ada layar belakang. Belakang itu biasanya ada kameranya. Kalau itu rusak yang belakang itu nggak apa-apa, masih bisa dipakai handphone. Kalau mau video seperti depan saya, ya nggak bisa. Paling bisa selfie-an, gitu. Karena cuman bagian depan yang terlihat. Amal soleh itu, iman itu begitu. Misalnya dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, itu ada kata-kata iman. Wa yuqimuna shalah,
dan mendirikan sholat, menegakkan sholat. Jadi sholat itu amal soleh, tapi tetap diawali dengan iman. Wa yuqimuna sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berinfak, sholat dan infak itu diawali dengan, dikaitkan dengan iman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu beriman kepada Quran. Salah satu. Baca Quran. Paling tidak di surah Al-Baqarah di ayat ketiga dan keempat ini menyebutkan ada 3 amal soleh yang dikaitkan dengan iman. Sholat, infak, baca Quran. Jadi kalau di bulan Dzulhijjah ini masih ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau mau masuk ke 10 Idul Adha nanti tujuan. Minimal ada waktu 6 hari bagi kita untuk meningkatkan amal soleh. Karena amal soleh yang kita kerjakan di hari-hari biasa dibanding dengan 10 hari awal Dzulhijjah itu nilainya di sisi Allah berbeda. Karena kata Nabi, ahabbu illallahi, sangat dicintai Allah. Ada kelebihan-kelebihan. Masih ada waktu kesempatan kita ini. Kalau selama ini kita misalnya sholat, maka di 6 hari ke depannya itu ditingkatin sholatnya. Kalau selama ini hanya sholat fardu ya, 17 rakaat, rawatibnya belum, ditingkati rawatibnya. Syukur saya tadi diberikan kesempatan untuk sholat rawatib. Saya awali dengan tahajud saya juga tadi. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Yang susah kadang kalau pas lagi di luar tidak ada masjid Muhammadiyah, terkadang nggak dapat saya sholat sunat fajar ya. Karena sesuai dengan putusan kita, waktu subuh itu ditambah 8 menit. Walaupun ketika diputuskan oleh PT itu terjadi perdebatan, diskusi yang sangat panjang. Harusnya 20 menit itu. Tapi untuk kemaslahatan jadi, karena kalau panjang lagi itu sibuk orang. Ini 8 menit aja orang sudah. Kok lambat? Tapi itu putusan. Sebagai warga Muhammadiyah yang baik harus sami anak wa ta'ala. Jadi di awal Dzulhijjah ini masih ada kesempatan kita yang selama ini sholat fardu gitu, rawatibnya ditambah. Kalau di himpunan putusan tarjih itu rawatibnya ada 10. Walaupun ada di hadis yang lain tapi tidak buat di putusan tarjih itu 12 rawatib. Yang 10 itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Nah di hadis yang lain zuhurnya 4 rakaat. 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 10. Kalau mau ditingkatkan lagi karena ini sangat dicintai oleh Allah di hari-hari 6 hari ke depan ini, tambah lagi sholat tatawuf yang lain, sholat sunat yang lain, sholat duha bisa 2, 4, 8. Nanti saya mengajak kita semuanya ya, kalau selesai ini memungkinkan itu ada sholat. Jadi kalau di putusan tarjih Muhammadiyah itu ada 11 sholat tatawuf, sholat sunnah. Tapi putusan terbaru ini
tambah satu lagi. Dari apa? Belum tahu. Sholat isyraq, syuruk. Oh, Awal duha. Jadi lebih kurang sekitar jam 7 sampai jam 7.30. Itu sholat 2 rakaat. Udah dengar? Kalau disambung dengan duha? Ya siap itu nggak apa-apa. Iya lah. Karena syuruk itu kan syarqun, artinya timur terbit, ya kan? Iya. Masyrik itu timur. Jadi syuruk itu awal terbit, awal fajar, sebelum duha. Gitu kan? Kalau bisa mulai hari ini. Jadi nanti kalau ada orang selesai subuh, sholat 2 rakaat belum bisa, karena belum syuruk. Nah, nanti sekitar jam-jam 7-an. Nah, gitu. Karena kalau siap subuh kan kita subuh jam 5:30 atau jam paling lama nanti dalam setahun itu mungkin jam 6 paling lama itu sudah selesai. Apalagi misalnya di tingkatnya tahiyatul masjid, rawatib, syuruk, sholat duha, sholat malam. Ini mumpung masih ada 6 hari di bulan Dzulhijjah, yang kata Nabi, ini hari yang sangat dicintai oleh Allah kalau kita beramal soleh. Amal soleh itu masuk itu. Karena kaitannya ke imam, misalnya di Al-Baqarah tadi, wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Tidak hanya sholat fardu, tapi sholat tatawwu juga. Kira-kira wa mimma razaqna wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu yang kedua, berinfak. Kalau berinfak di bulan Dzulhijjah awal itu bagus. Berinfak itu ada 2 macam. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu seorang suami kepada istri, keluarganya, itu infak wajib. Makanya kita sering mendengar suami itu punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Nafkah itu kan dari kata infak, nafkah. Nah itu bahasa Arab itu nafkah itu. Yang memberi nafkah itu suami kepada istri, itu wajib. Ada infak sunnah pada orang tua. Nah, itu kalau dalam Quran itu urutannya pada orang tua, pada kerabat, keluarga, saudara. Ada infak mubah, itu untuk masjid, untuk bantu sekolah, bantu sekolah dan sebagainya. Itu ditingkati di awal Dzulhijjah ini. Di ayat yang keempat surah Al-Baqarah itu kaitannya dengan beriman kepada kitab Allah, Al-Quran. Dengan cara tidak hanya yakin saja beriman, tapi dengan cara membaca. Bila perlu ditingkatkan dengan artinya, tahu maksud ayat itu. Syukur bisa dipahami benar ayat itu dan diharapkan bisa diamalkan. Kira-kira begitu. Nah, paling tidak 3 poin ini dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Di samping itu, di bulan Dzulhijjah ini, itu ada amalan yang ibadah yang bisa kita kerjakan nanti di tanggal 9 Dzulhijjah. Apa itu Pak? Puasa Arafah.
Alhamdulillah tahun ini Arafah kita nanti di tanah air itu sama dengan wukufnya jamaah haji di padang Arafah. Alhamdulillah saya belum diizinkan Allah berhaji. Baru haji kecil. Jadi saya belum bisa menghayal, tapi cukup bisa menceritakan dari bacaan-bacaan yang saya baca. Iya. Dulu ketika mau umroh itu rasanya beban kali. Padahal tahu teori, sampai berkali-kali saya ada manasik, pembimbingnya pun heran. Ustaz Bonang kok ikut aja manasik? Ya ikut saya juga. Galau saya juga. Karena belum pernah dibuat, teori tahu tapi belum pernah dilaksanakan, galau juga. Walaupun begitu dilaksanakan, wukuf di padang Arafah itu paling tidak beraktivitas di sana itu pertama banyak-banyak istighfar, bertaubat. Yang kedua berzikir dan berdoa. Sudah berhaji mungkin. Jadi puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 9, puasa Arafah. Itu salah satu puasa sunnah. Di samping ada puasa-puasa sunnah yang lainnya, misalnya Senin Kamis. Apalagi Ayyamul Bid. Pernah dengar Ayyamul Bid, Pak? Pertengahan bulan. Orang di kampung saya nyebutnya puasa putih. Walaupun orang dulu menyebut puasa putih itu negatif, puasanya cari ilmu. Puasa putih itu maksudnya puasa pertengahan bulan. 13, 14, 15 di pertengahan bulan. Ada lagi puasa Syawal 6 hari. Ada puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari. Apalagi amalan di bulan Dzulhijjah, sholat Idul Adha nanti di tanggal 10 Dzulhijjah. Apalagi berkurban, mulai tanggal 10 atau karena tanggal 10 itu hari Sabtu. Bisa jadi nanti ada orang yang buatnya di tanggal 10, ya kan? Tujuannya 2. Yang pertama, supaya tanggal 9 itu tidak keburu-buru, di tanggal 10 dibuat. Yang kedua ini gak usah diambil serius, katanya supaya sapinya itu enggak stres. Karena sekarang sapi itu pada stres, bingung dia, aku mau dipotong tanggal 9 atau tanggal 10 gitu. Tapi jangan dibawa sendiri. Betul itu betul. Tahu dia mau potong. Bingung. Aku tanggal 10 aja lah. Selain itu, di awal Dzulhijjah ini kita manfaati banyak-banyak berzikir, berdoa dan beristighfar. Kita tingkatin ya, karena itu sangat cinta. Terakhir, ketika kita bicara istighfar ini terakhir. Cerita tentang istighfar. Cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Dia tinggal di Baghdad. Baghdad itu ibu kota Irak. Di usianya yang sudah tua, dia gelisah. Kenapa gelisah? Karena tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, Imam Ahmad ini kok kepingin ke Basrah. Basrah itu satu wilayah juga di Irak. Jaraknya kalau ditempuh dengan kendaraan bis sekitar 4 jam lebih, hampir 5 jam. Standar kita. Kepingin, zaman dulu belum ada.
kendaraan berjalan. Imam Ahmad ini ingin kali ke Basra. Jadi kalau kira-kira dari sini kita ke 4 jam itu kemana ya? Tebing lah. Lewat Pak. Kalau naik mobil jangan lewat tol kan? Mana itu kan? Hah? Parapat ya? Ke Parapat. Kira aja. Kepingin ke Parapat Imam Ahmad. Gak tahu ada. Gak ada kenal di sana di Basra itu. Ada ibadat di Basra. Akhirnya Imam Ahmad berangkat ke sana. Zaman dulu gak ada fasilitas teknologi seperti kita sekarang. Begitu sampai di Basra, orang gak ada tujuan, pokoknya ke Basra. Mau ke tempat siapa, mau jumpa siapa, gak ada. Begitu sampai itu di sana beliau malam itu, waktu sholat. Begitu sholat Isya berjamaah Imam Ahmad. Orang gak ada yang kenal karena dulu belum ada media sosial, ya kan? Jadi orang cuma kenal Imam Ahmad itu imam besar, gitu aja. Tapi orangnya kayak mana? Orang nggak ada yang tahu. Nah, sampai di masjid sholat Isya berjamaah, selesai salam tadi, selesai sholat rawatib, orang pada keluar pulang semuanya. Imam Ahmad karena dia musafir, dia mau istirahat di masjid itu. Dia berbaring, begitu berbaring didatangi sama marbutnya, penjaga masjidnya. Syekh, jadi syekh itu panggilan bisa untuk orang tua, bapak yang sudah tua itu dipanggil syekh. Bisa juga untuk orang yang punya ilmu yang dalam. Nah, marbut itu manggil syekh itu karena Imam Ahmad itu sudah tua. Dia tidak tahu kalau ini imam besar. Ngapain syekh di sini? Saya musafir katanya. Saya mau numpang istirahat, tidur malam ini di sini. Tidak boleh, tidak boleh. Keluar. Di sini tidak boleh tidur di sini. Kata marbut tadi. Imam Ahmad keluar, kemudian duduk di teras berbaring. Didatangi sama marbutnya. Syekh, nggak boleh juga di sini. Keluar. Dorong. Kalau kita di itu kan gimana Pak? Viral itu kalau kita tidak. Didorong sampai ke jalan. Di sebelah masjid itu ada rumah kecil. Seorang laki-laki sedang ngadon roti. Dia jualan roti, buat roti di rumahnya itu, dan dia jual rotinya. Lagi ngadon roti. Dia lihat ini Imam Ahmad didorong-dorong sama marbot. Kemudian dipanggil. Ya Syekh, kemari. Tinggal aja di rumahku. Tapi rumahku kecil ini sempit. Tinggallah di sini malam. Penjual roti ini tidak tahu juga kalau ini Imam Ahmad. Nah, sambil golek-golek, Imam Ahmad cerita ngobrol dengan tukang roti tadi ini. Tukang roti ini nggak banyak cerita. Kalau ditanya dijawab. Kalau nggak ditanya, dia diam aja sambil beristighfar. Ngadon roti, nuang telur, iya kan? Kasih garam, diadonin lagi, gitu. Kalau ditanya dia jawab, selesai itu zikir terus. Astagfirullah. Lagi nuang tepung, gitu. Beristighfar, astagfirullah. Terus beberapa waktu di malam itu, apa yang ditanya? Ini orang kok rajin kali beristighfar. Ditanya, Anda sudah berapa lama beristighfar seperti ini? Tiada hari, tiada waktu, tiap menit, detik terus beristighfar. Dia bilang, saya jualan roti ini itu sudah 30 tahun. Berarti sudah 30 tahun juga lah saya terus beristighfar setiap saat, setiap waktu, kata tukang roti tadi. Lantas Imam Ahmad bertanya, emangnya yang kau dapatkan apa dengan beristighfar terus seperti ini? Tukang roti tadi menjawab, tidak ada satupun permintaanku selama ini yang tidak dikabuli oleh Allah, kecuali satu. Imam Ahmad penasaran, yang satu itu yang belum dikabuli oleh Allah apa sih? Satu permintaanku yang belum dikabuli oleh Allah, aku kepingin ketemu dengan imam besar, Imam Ahmad
Ahmad bin Hanbal, kata tukang kopi. Imam Ahmad itu kemudian bertakbir dan dia menyampaikan bahwa dialah Imam Ahmad bin Hanbal. Istighfarmu itulah yang membawa aku jadi gelisah ke Basrah ini sampai aku diusir dan didorong-dorong sama Marbut bin Kita. Masya Allah. Bayangkan, istighfar kita saja itu bisa menggetarkan, menggalaukan orang lain. Apalagi kalau cuma pahala yang kecil buat Allah itu gampang. Jadi kalau kita marah-marah sama orang, apalagi sama pemerintah, banyak-banyak istighfar karena dia mudah-mudahan hatinya terbelah. Kira-kira itulah pengajian kita. Dikasih waktu sama Bang Edi 30 menit, lewat 30 menit ustaznya, udah banyak-banyak istighfar. Terima kasih. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, silakan. Gak ada ya, karena sudah pada beristighfar. Ada Bu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan saya bisa ngejar sampai ke Ranting, ngikut ngaji lagi. Minimal ikut gabung, karena biasanya ada sarapan gitu. Teman-teman pada kehilangan ya, kemana Ustaz Gunawan ini. Hari ini Pak Asmuni ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.